Hai, Yogi Iskandar di sini. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik aja. Seperti biasa kali ini kita akan membahas sebuah fakta menarik. Fakta ini merupakan peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Kalian tidak perlu menonton video ini jika kalian sudah tidak asing dengan budaya barat yang berkembang di Arab Saudi. Oke teman-teman, kalian juga tentu tahu seperti apa Arab Saudi dalam menjaga Islam sebagai agama yang suci dan menjadi norma bagi kehidupan penduduknya. Tapi bagaimana mungkin para ulama di sana tidak berani memprotes ketika dibangun sebuah kota khusus oleh Amerika, yang mana di kota ini para wanita tidak perlu menutup diri dan alkohol dikonsumsi, bahkan bioskop dan kasino bertebaran di kerajaan Arab. Simak sampai selesai videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kami bisa berkembang. Jangan berlama-lama, langsung aja ke pembahasan. Let's go. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Teman-teman, di antara tahun 1938 sampai dengan 1979, sebuah peristiwa besar terjadi. Hal ini bermula dari puluhan ribu warga Amerika Serikat tinggal di Arab Saudi. Apapun yang kalian pikirkan tentang Arab Saudi, di masa itu Amerika adalah negara sahabat bagi Arab. Infrastrukturnya, ekonominya, industrinya maju dengan pesat berkat adanya kerjasama antara Amerika dan Arab Saudi. Bahkan Amerika memiliki porsi yang spesial di Saudi. Mereka membangun sebuah kota khusus untuk warga Amerika. Dan yang lebih fundamental yaitu budaya Amerika diperbolehkan di kota tersebut. Jika di Saudi Arabia, para wanita wajib mengenakan pakaian syar'i. Bahkan aktivitas para wanita dibatasi. Namun di kota khusus ini, warga Amerika yang tinggal di sana tidak harus mengikuti aturan Arab Saudi. Amerika boleh mengenakan pakaian yang tidak tertutup. Saking eratnya hubungan ini, kasino dan bioskop bertebaran dan miras dibolehkan. Jadi apapun pandangan kalian tentang negara Arab dengan keislamannya di masa itu, bisnis antara Amerika dan Arab Saudi menjadikan Arab mempersilahkan Barat mengekspresikan budayanya di tanah yang dianggap suci oleh Islam. Lantas mengapa Arab dibiarkan seperti itu? Apakah para ulama Islam Saudi Arabia tidak sama sekali melakukan sesuatu untuk menghentikan dinasti Saudi? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Teman-teman, seiring waktu semakin parahnya pergeseran budaya dan norma Islam ke budaya Barat. Sebetulnya para pemuka agama dan ulama telah menahan diri untuk bersabar. Padahal mereka jengah dan murka atas kondisi tersebut. Akan tetapi tidak ada yang berani menentang pemerintah saat itu. Salah satu ulama terkemuka bernama Abdul Al-Aziz Ibnu Baz. Pada masa itu beliau adalah juga rektor Universitas Madinah, mendirikan gerakan dakwah bernama Salafiyah Al-Muktasibah. Gerakan ini adalah media dakwah bagi beliau yang mana menjadi alternatif melawan pemerintah selain dengan cara menentang secara langsung. Gerakan ini pula sebagai media untuk menyebarkan pandangan Islam fundamentalis. Ulama ini punya banyak sekali murid dan salah satunya bernama Juhaiman Al-Otaibi. Sosok inilah yang menciptakan peristiwa besar peradaban Arab. Walaupun berakhir tragis nantinya, namun sejarah mencatat perubahan besar telah terjadi. Juhaiman, murid dari Ibnu Baz alias murid dari rektor Universitas Madinah pada saat itu. Juhaiman juga adalah mantan Garda Nasional Saudi, semacam pasukan khusus rejim yang sebelumnya Juhaiman ini bertugas menjaga dan melindungi keluarga Al-Saud atau rezim Saudi dari potensi kudeta. Dia menjaga keluarga kerajaan dari ancaman internal maupun eksternal sebelumnya. Ibnu Baz dikala berdakwah menyebarkan bagaimana mestinya Islam dan negara seharusnya. Dan Juhaiman sebagai muridnya betul-betul memaknai dan meresapi dengan apa yang didakwahkan gurunya. Tapi apa yang dilakukan oleh Juhaiman tidak sama dengan gurunya. Jika gurunya mengambil jalan dakwah, sedangkan Juhaiman melangkah lebih jauh dari itu. Dalam pikiran Juhaiman, bagaimana mungkin keluarga kerajaan Arab yang seharusnya melindungi
dan benar-benar menjaga Islam, akan tetapi justru menurut dia, kerajaan Arab malah bekerja sama dengan kafir Amerika. Dan yang lebih meradang bagi Juhaiman yaitu gaya hidup berpoya-poya yang dilakukan keluarga kerajaan. Banyak pertanyaan dalam kepala Juhaiman yang selalu menghantuinya. Mengapa Arab Saudi harus mengikuti gaya hidup Amerika? Dan yang membuat dia tak habis pikir yaitu, mengapa gurunya sendiri tidak berani melawan secara terang-terangan? Pikiran-pikiran itu membuat Juhaiman betul-betul meradang parah dalam dirinya. Merasa harus melawan, harus terjun melawan kezaliman. Dan dia mengambil sebuah keputusan besar dalam hatinya berkata bahwa dia sendiri yang harus melakukan perlawanan. Juhaiman berikrar diri untuk berjuang. Di samping itu, secara perlahan dia merekrut dan menambah jumlah pengikutnya untuk bergabung melakukan perlawanan. Hingga mempersiapkan persenjataan untuk aksi terbesar dalam sejarah Arab Saudi. Selanjutnya, agenda utama kelompok Juhaiman yaitu menawan, menyandra, dan memblokir seluruh Masjid Al-Haram. Kita tahu, Masjid Al-Haram merupakan jantung tanah suci. Ribuan bahkan jutaan orang silih berganti melakukan ibadah di dalamnya. Dan kita tahu salah satu kesucian Masjid Al-Haram yaitu tidak boleh ada kekerasan di sana. Kerusuhan merupakan sesuatu yang sangat haram dilakukan di Masjid Al-Haram. Tapi hal itu justru menjadi strategi Juhaiman mengapa mengambil lokasi tersebut. Tujuannya untuk memastikan tidak ada aparat yang menggunakan senjata di sana. Pada saat aksi Juhaiman dimulai yang terjadi pada tahun 1979, bukan tanpa pengamanan dari polisi. Hanya saja polisi di tempat tersebut tidak ada yang berani menyerbu kelompok Juhaiman. Dan hal itu yang membuat penembak jitu kelompok Juhaiman bisa dengan cepat menghabisi para polisi. Dalam aksi penyanderaan tersebut, Juhaiman menyampaikan beberapa tuntutan yang disiarkan di media. Tuntutan mereka adalah, pertama, usir semua orang asing di Arab Saudi. Kedua, hentikan perdagangan minyak dengan dunia barat. Dan ketiga, tumbangkan keluarga kerajaan Saud yang gagal melindungi Islam. Raja Saudi yang saat itu dipimpin oleh Raja Khalid betul-betul kebingungan. Karena ketika mereka bertindak memberantas teror yang dilakukan oleh Juhaiman CS, otomatis raja akan dituduh tidak bisa menjaga tempat suci umat Islam. Karena tadi itu, haram hukumnya melakukan kekerasan di Masjid Al-Haram. Apakah sang raja mengikuti begitu saja untuk menuruti kelompok Juhaiman? Singkat cerita, muncul jalan keluar dari pihak kerajaan dan hal itu hanya satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah. Yaitu pihak pemerintah bisa melakukan penyerangan kepada kelompok Juhaiman jika ada restu alias fatwa dari para ulama. Jalan keluar tersebut dikonsolidasikan oleh kerajaan kepada para ulama. Teman-teman, Ibnu Baz, guru dari Juhaiman yang juga ulama terkemuka saat itu, yang juga rektor Universitas Madinah, sebetulnya sudah bisa menebak kalau pihak kerajaan sudah pasti akan mengambil langkah tersebut. Kita tahu Ibnu Baz ini sebetulnya memiliki misi yang sama dengan muridnya yaitu Juhaiman. Ingin menghentikan tindakan kerajaan yang selama ini dia anggap menyimpang dari ajaran Islam. Maka dia dengan cepat melakukan rembukan dengan para ulama lainnya. Dengan para ulama lainnya, Ibnu Baz setuju mengeluarkan fatwa dengan beberapa syarat yang intinya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Juhaiman, yaitu melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Wanita jangan lagi bebas, tempat-tempat yang menurut mereka sebagai tempat maksiat harus ditutup, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariat. Singkat cerita, pihak kerajaan tidak punya pilihan. Mereka mau tidak mau harus menuruti permintaan para ulama demi disiarkannya fatwa untuk menyerang teror Mekah yang dilakukan oleh Juhaiman CS. Tidak lama setelah fatwa tersiar, pasukan Saudi dibantu oleh beberapa negara termasuk Pakistan dan Perancis menyerang kelompok Juhaiman dan Juhaiman CS berhasil ditangkap. Namun kita tahu sebenarnya walaupun Juhaiman ditangkap, akan tetapi misinya telah berhasil. Tujuan untuk melindungi Islam di Arab Saudi telah tercapai. Teman-teman, apa sebenarnya yang membuat Amerika begitu intim dengan Arab Saudi? Begini teman-teman, jauh sebelum peristiwa yang ditorehkan oleh Juhaiman,
Kedekatan Amerika dengan Arab bermula dari hubungan bisnis pada tahun 1938. Pada saat gencar-gencarnya Arab Saudi berusaha mencari kekayaan alam, mereka mendatangkan ahli-ahli minyak dari barat dan menemukan sumber minyak di kawasan Arab Saudi. Dan pada tahun 1938, sumber minyak telah ditemukan di kawasan Arab Saudi. Siapa yang menemukannya? Yang menemukannya adalah Amerika Serikat. Nah, disinilah monarki Arab dengan kapitalisme Amerika bekerja sama menimba harta karun. Masing-masing pemimpin dari negara tersebut, waktu itu Amerika dipimpin oleh Franklin Delano Roosevelt dan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Abdul Aziz. Mereka bertemu untuk menyepakati sejumlah perjanjian dan telah terjadi kesepakatan di antaranya. Minyak di Arab Saudi akan dikelola dan dieksploitasi sepenuhnya oleh Amerika, dan sebagai timbal balik dari semua itu, Arab Saudi akan memperoleh bantuan dari Amerika dalam bidang pembangunan. Seiring waktu, meski rezim Saudi Arabia selang berganti, akan tetapi kerajaan terus berlanjut hingga tiba waktunya sosok Juhaiman Al-Otaibi melakukan aksi teror, sebagaimana kita bahas tadi. Jangan lupa subscribe, saya Yogi Iskandar, and thank you so much for watching this video. I see you, bye-bye.